Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Fitri. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknik Malang. Saya jurusan Industri Media Komunikasi semester 4. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi Direktorat Teknik dan Teknologi Informatika. Nah, berikut ini adalah PPT yang akan saya jelaskan dan silakan menikmati. Berikut PPT. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang Direktorat Teknik dan Teknik Informatika. Sesuai dengan PPT yang saya berikan, kita melihat ada 5 bagian yang akan kita bahas di materi kali ini. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang Departemen Penyiaran on Air. Untuk yang kedua, Departemen Studio dan Siaran Luar. Untuk yang ketiga, Departemen Fasilitas Teknik, Technical Facility Department. Untuk yang keempat, Departemen Transmission Department. Dan untuk yang terakhir ada Departemen IT. Dan kita akan lanjut kepada slide berikutnya. Untuk yang slide berikutnya, kita mendapat Departemen Penyiaran on Air. Kita akan membahas on-air broadcast atau master control room, stasiun televisi atau disebut juga ruang kendali siaran televisi, merupakan ruangan yang berisikan perangkat teknis utama penyiaran dalam mengontrol segala proses siaran stasiun televisi. MCR berfungsi memperkuat sinyal program yang akan ditransmisikan, memperbaiki masalah dan jaringan yang lemah sehingga menjadi standar broadcast. Master Control Room juga berfungsi dan bertanggung jawab terhadap kualitas teknis program sesuai dengan standar yang ditentukan serta bagian non-teknis meliputi traffic log. Dan di dalam Departemen Penyiaran on Air ada seksi operasional MCR. Seksi operasional MCR berfungsi menyusun perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan standar operasional penyiaran televisi serta standar pengelolaan Master Control Room. Dan kita yang kedua ada seksi infrastruktur MCR, berfungsi menyusun perencanaan dan pengembangan standar infrastruktur Master Control Room yang dimulai dari program input on-air automation hingga pengiriman ke ruang kontrol transmisi uplink terestrial atau satelit. Nah, kita memiliki tugas pokok dari seksi infrastruktur MCR. Kita mempunyai 11 tugas pokok, yaitu instalasi kesiapan peralatan playout, instalasi software on-air automation, instalasi master switcher, instalasi video switcher, instalasi frame synchronizer, kemudian instalasi waveform, instalasi karakter generation, instalasi digital video effect, instalasi audio mixer, instalasi monitor preview, dan yang terakhir ada instalasi koneksi master control room. Nah, berikut itu adalah seksi-seksi dari Departemen Penyiaran on Air. Kemudian kita akan berlanjut kepada slide berikutnya, yaitu Departemen Studio dan Siaran Luar. Departemen Studio dan Siaran Luar merupakan modal utama industri televisi sebagai sarana dan prasarana dalam memproduksi in-house program, pendukung operasional siaran langsung maupun recording yang dilakukan di studio ataupun di luar studio. Kemudian memiliki beberapa seksi, yaitu seksi operasional studio dan seksi siaran luar. Seksi operasional studio berfungsi menyusun perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan standar operasional produksi dan penyiaran televisi serta standar pengelolaan studio berkaitan dengan MCR, programming, dan produksi serta satuan kerja lainnya. Dan untuk seksi siaran luar berfungsi menyusun perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan standar operasional produksi dan penyiaran televisi serta standar pengelolaan siaran luar atau mobil OB-FAN berkaitan dengan MCR, programming, dan produksi serta satuan kerja lainnya. Perbedaan di antara seksi operasional studio dan seksi siaran luar adalah
Hanya seksi operasional studio ini dilakukan di dalam studio, dan kemudian seksi siaran luar ini dilakukan di luar studio. Kemudian saya memiliki beberapa tugas pokok dari seksi siaran luar. Saya akan menyebutkan 10 tugas pokok dari seksi siaran luar, yaitu nomor 1, menangani pengelolaan siaran luar dengan kendaraan OB/FAN secara teknik termasuk instalasi, pengawasan, pengoperasian alat-alat peralatan OB/FAN. Nomor 2, menangani bidang dukungan teknik untuk produksi siaran luar. Nomor 3, menangani masalah pengelolaan dan pengoperasian peralatan airfilling. Nomor 4, menangani masalah penyediaan power bagi operasional produksi siaran langsung. Nomor 5, menangani masalah kontrol aspek teknik dan administrasi yang terkait dengan masalah teknik dalam produksi siaran luar. Nomor 6, mempersiapkan SNG crew, yaitu Satellite News Gathering. Nomor 7, mempersiapkan hubungan live dengan MCR di kantor pusat. Ini dilakukan di 1 hari sebelum event atau beberapa jam sebelum on air program yang akan disiarkan. Dan kemudian nomor 8, mengatur hubungan antara tim liputan yang akan atau yang sedang live dengan MCR di kantor pusat Jakarta. Nomor 9, menjaga dan merawat kondisi SNG agar selalu siap operation. Nomor 10 dan yang terakhir ini adalah mempersiapkan pembangkit daya listrik mobile atau portable sebagai kelengkapan mobile production unit. Di slide yang kali ini akan kita bahas adalah mengenai Departemen Fasilitas Teknik, Technical Facility Department. Nah, di sini juga memiliki beberapa seksi-seksi yang akan saya bahas. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu tentang Departemen Fasilitas Teknik. Departemen Fasilitas Teknik merupakan modal utama industri televisi sebagai sarana dan prasarana dalam memproduksi in-house program, pendukung operasional siaran langsung maupun recording yang dilakukan di luar studio. Nah, kita akan membahas yang seksi dari Departemen Fasilitas Teknik, yaitu seksi pemeliharaan fasilitas teknik, Maintenance Technical Facilities Section, yang berfungsi untuk menyusun perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan standar pembangunan stasiun produksi dan penyiaran televisi, serta standar pengelolaan pemeliharaan hingga rancangan pembangunan tower transmisi, yang memiliki tugas pokok seperti facility layout and plan designer, kemudian production planning and inventory control, dan menjaga tingkat operasional perangkat broadcast dari setiap sumber daya seperti mesin, listrik, peralatan, dan sebagainya seperti itu, dan dalam kondisi optimal maupun manajemen pemeliharaan sehingga menjamin mutu produk yang berhasil dari mutu proses yang baik. Kemudian menangani penyimpanan seluruh peralatan broadcast dan pengelolaan keluar masuk part atau barang atau peralatan yang digunakan, menangani masalah pemeliharaan dan perbaikan peralatan teknik atau broadcast. Slide selanjutnya ini tugas pokoknya ini adalah kelanjutan dari seksi pemeliharaan fasilitas teknik. Nah, karena tadi sudah saya bahas, maka kita akan langsung ke slide selanjutnya, yaitu seksi pemeliharaan fasilitas studio, Maintenance Studio Facility Section, yang berfungsi sebagai menyusun perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan standar pembangunan fasilitas master control, studio produksi, dan studio pasca produksi televisi, serta standar pengelolaan pemeliharaannya. Nah, di sini juga memiliki tugas pokok, yaitu merencanakan desain, standar operasional prosedur, dan standar peralatan studio pasca produksi,
studio produksi hingga master control room yang terintegrasi secara sistematis sehingga menghindari kendala dan memudahkan untuk prosedur pemeliharaan serta penelusuran permasalahan pada peralatan operasional. Yang kedua, merencanakan desain master control room berstandar international broadcast yang menerapkan era digitalisasi yang fleksibel dan efektif. Kemudian yang terakhir, merencanakan sistem studio televisi sesuai dengan kepentingan manajemen untuk memenuhi kebutuhan in-house production dan strategi marketing menjaring klien. Nah, di slide kali ini tentang Direktorat Teknik dan Teknik Informatika, kita akan membahas ke nomor yang 4, yaitu Departemen Transmisi, Transmission Department, yang memiliki fungsi untuk mentransmitkan sinyal audio video kepada pesawat televisi penonton di rumah dan juga sebagai receiver sinyal audio video downlink seperti itu untuk kebutuhan perpaduan sistem penyiaran, produksi, relay dan lain sebagainya. Seluruh proses penyiaran dari MCR akan menuju ruang kontrol pemancaran, demikian pula sebaliknya. Kemudian memiliki beberapa seksi, yaitu seksi teknologi transmisi dan seksi jaringan transmisi. Yang untuk seksi teknologi transmisi memiliki fungsi yaitu menyusun perencanaan penyelenggaraan dan pengembangan stasiun transmisi serta standar pengelolaan pemeliharaannya. Dan untuk seksi jaringan transmisi memiliki fungsi untuk menyusun perencanaan penyelenggaraan dan pengembangan stasiun jaringan transmisi serta standar pengelolaan pemeliharaannya. Untuk yang menjadi pembeda adalah untuk seksi teknologi yaitu dari seksi teknologinya sendiri, dan untuk jaringan yaitu pada seksi jaringannya gitu. Dan di slide selanjutnya kita memiliki seksi teknologi transmisi, dan ini berikut adalah tugas pokoknya, dan saya akan membacakan sedikit tentang tugas pokok dari seksi jaringan transmisi, yaitu mendesain dan menentukan lokasi pemancaran dekat dengan studio atau relatif jauh, dan jumlah lokasi pemancaran berdasarkan master plan dan strategi bisnis, jarak antar pemancar serta menyesuaikan dengan kondisi geografis, sifat pengoperasian masing-masing pemancar yang diinginkan, itu berupa manual atau united seperti itu. Dan yang kedua, seksi teknologi transmisi memiliki beberapa tugas pokok. Saya akan menjelaskan sedikit saja, yaitu menangani bidang perencanaan, pelaksanaan, kontrol kelancaran operasional dan pengembangan stasiun transmisi seluruh Indonesia, menangani pengelolaan dan operasional stasiun transmisi, menangani bidang administrasi yang terkait dengan operasional stasiun transmisi seluruh Indonesia yang berhubungan dengan frekuensi, daya pancar transmitter, gelombang pemancar, dan seperti itu. Dan menangani peralihan transmisi analog ke digital dan siaran simulcast sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital dan penyiaran multiplexing melalui sistem terestrial. Dan untuk pembahasan Direktorat Teknik dan Teknik Informatika yang terakhir yang akan saya bahas adalah tentang Departemen IT yang memiliki fungsi yaitu peningkatan integrasi antara proses kreatif dan berbagai aplikasi back office, seperti aplikasi yang digunakan dalam kantor yang merupakan aplikasi pendukung bisnis utama, dan dalam hal ini bisa kita sebut dengan aplikasi atau sistem televisi broadcast.
Dan untuk itu juga mengintegrasi dari perencanaan kerja atau program sampai pada penjualan dan pemasaran. Materi yang dapat saya sampaikan dan semoga informasi yang dapat saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kata saya berucap, dan terima kasih, semoga kita bisa belajar bersama. See you.